ya, terdistribusi ke partikel-partikel tanah yang di bawahnya. Artinya apa? Bahwa tanah itu akan menanggung beban dari beban yang diberikan kemana? Dari mana? Dari bangunan atau apapun yang berada di atas tanah tersebut. Ya, tegangan yang terjadi dalam massa tanah dapat disebabkan oleh yang bekerja di permukaan atau akibat beban sendiri. Jadi ada dua bebannya, beban akibat tanahnya sendiri, ya, kemudian beban akibat suatu yang bekerja atau yang ditaruh di atas tanah itu. Tegangan akibat beban sendiri bertambah bila bertambah kedalaman. Jadi semakin dalam tanah, berarti beban yang diterima tanah di bawahnya akan semakin besar. Kenapa? Ya karena volumenya atau masanya semakin besar juga. Tegangan akibat beban di permukaan tanah berkurang akibat kedalaman bertambah. Maksudnya begini, misalnya ada pondasi di atas apa? Di atas ini seperti ini. Ini ya, akibat beban sendiri ini, tanah clay ini akan menerima beban berat dari tanah sand ini. Tanah rock ini akan menerima beban dari tanah clay dan tanah sand. Ya, semakin dalam, kalau ini katakan ini 2 sama 1 3 berarti ini 7, berarti ada 7 meter. Semakin kalau dia bebannya semakin ada katakan ini kedalamannya semakin dalam, misalnya ini 10 meter dan ini 20 meter, berarti beban yang diterima oleh rock ini atau lapisan batuan ini akan semakin berat juga. Itu kalau akibat beban tanah akibat beban sendiri, ya. Akibat beban sendiri, ya. Ini contoh ini. Kalau yang kedua, kalau ini katakan ya, misalnya saya tambah misalnya ada beban begini. Nah, ini di atas sini ada bangunan begini atau pondasi atau apa sajalah. Ya, akan apa sajalah tulisan seperti ini. Ya, ini akan membebani tanah ini, membebani sand dan clay ini. Tapi yang paling berat menerima beban adalah yang di atas. Semakin dalam dia, semakin kecil tegangannya. Ya, jadi bebannya kalau beban sendiri semakin dalam semakin berat, tapi kalau misalnya ini ada beban begini, ya, atau misalnya ada lagi beban saya tambahkan, misalnya ini ada beban begini, misalnya begini. Nah ini saya ini kan ininya. Ya, warnanya saya ganti dulu warnanya biar agak hitam aja. Ya, kemudian ini. Nah, ada beban begini. Nah, ya, ada beban begini. Ini beban dari dua ini, akibat beban titik ini dan beban ini akan terdistribusi ke sini, ya, akan terdistribusi ke tanah ini. Tapi yang menerima beban paling besar adalah yang di atas. Semakin ke bawah tegangannya semakin kecil. Itu bedanya tadi yang saya katakan, bahwa tegangan distribusi dalam tanah itu akibat beban sendiri dan akibat beban yang ada di permukaan tanah. Kalau beban sendiri semakin dalam, dia semakin berat. Tetapi kalau akibat beban yang ada di permukaan semakin dalam, dia semakin kecil tegangan yang terjadi. Ya, ini akibat. Nah, yang terjadi distribusinya bagaimana? Distribusinya pada dasarnya ke segala arah, ya, segala arah. Kalau bisa pada dasarnya dia ke segala arah, ke X, ke Y, dan ke Z. Ya, tetapi disederhanakan menjadi X dan Y saja. Jadi hanya 2 dimensi karena digambar. Kalau pada kenyataannya sebenarnya terjadinya itu terdistribusi merata ke kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Ya, jadi dia bisa X, bisa Y, bisa Z. Jadi bisa ke dalam, ke kiri, dan ke kanan karena 3 dimensi. Itu, ya. Nah, ini contohnya tegangan akibat berat sendiri bila kedalaman bertambah. Misalnya saya punya lapisan pasir, ya, lapisan pasir ini kedalaman 3 meter dan lapisan clay ini kedalaman 4 meter. Ya, pasir ini 1 meter terendam air. Pasir ini 1 meter terendam air. Yang 2 meter tidak terendam air. Kemudian clay-nya semua terendam air. Berapakah yang diterima efektif, ya, tegangan efektif yang terjadi di clay ini kira-kira? Jadi pertanyaan seperti itu, ya.
bahwa tentukan besar tegangan efektif yang terjadi di lapisan lempung. Di lapisan ini berapa? Yang tegangan yang terjadi di sini. Dihitung bahwa totalnya adalah 2 meter saturated clay, ya, yang 2 meter yang tidak terendam air dan yang 1 meter terendam air. Ya, jadi 3 meter itu, ya, yang 2 meter kering, yang 3 meter juga dia saturated. Jadi kalau dia saturated, ya, gamma satnya adalah 18. Sedangkan yang lapisan lembut adalah gamma satnya ada 20. Nah, tinggal ditambahkan saja, ya, bahwa 2 kali 20 dari mana? 2 kali 20, ya. Kemudian 3 kali 18. Jadi ini sekitar 94. Nah, yang total yang terjadi di sini adalah 94, ya. 94 total yang terjadi ini dikurangi terendam kedalaman airnya 210 kali 2 tambah 1 sama dengan 64. Jadi beban yang diterima oleh clay ini adalah sebesar ini totalnya. Jadi dikurangi oleh beban airnya. Oleh karena itu saya lihat bahwa semakin dalam, ya, semakin dalam dia bebannya akan semakin besar, ya. Bebannya semakin besar. Artinya apa? Kalau dia bertumpuk-tumpuk di bawah tanah yang paling bawah, tekanannya itu menerima beban yang paling besar. Oke. Tuh. Nah, kalau kita sekarang lihat tekanan akibat beban di permukaan, tadi ini akibat beban sendiri, ya, akibat beban sendiri, ya, akibat beban sendiri. Ini akibat adanya beban di permukaan tanah, ya, akibat beban permukaan tanah. Misalnya begini. Ini ada beban, ya, ada beban. Ini pada jarak Z dan jarak X. Ini kita bisa menentukan kira-kira tegangan yang terjadi di sini berapa. Tegangan yang terjadi di sini berapa. Atau misalnya ada begini, ini ada ada beban titik, jarak P, dan ini beban yang terjadi di sini berapa. Ya, atau seperti ini. Nah, ini untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Ya, untuk apa kita harus mengetahui beban ini? Kalau kita menaruh beban, kita kan sebelum membangun kita melakukan penyelidikan tanah. Ya kan? Kalau menyelesaikan penyelidikan tanah, kita tahu apa jenis tanahnya, berapa kekuatannya. Kalau beban ini lebih besar dari tegangan yang terjadi, ini kemungkinan tanah akan turun. Ya, jadi apa gunanya kita mengetahui adanya tegangan akibat beban di permukaan ini agar supaya tanah tidak mengalami penurunan akibat beban terlalu besar yang bisa didukung oleh tanah. Tuh. Jadi kalau kita membangun sesuatu, kan harapannya tanah tidak bergerak. Nah, kalau tanahnya tidak bergerak, ya, berarti apa? Tanah tidak bergerak itu tidak turun. Artinya apa? Beban di atas sama kekuatan tanah di bawah menopang dia besarnya sama atau lebih besar penopangnya. Kalau lebih kecil penopangnya, otomatis dia akan turun. Nah, kenapa kita belajar ini, tegangan ini, agar supaya kita tahu berapa sih besarnya tegangan yang terjadi pada kedalaman tertentu, pada jenis tanahnya nanti apakah tegangannya sama, lebih besar atau tidak. Sehingga nantinya kita tahu bahwa ternyata tanahnya tidak mendukung, tanahnya mendukung, dan seterusnya. Ya, ini. Jadi di bebannya secara ini ada beban titik, ada beban garis, dan beban lajur. Beban titik itu seperti ini, beban garis, dan beban lajur ini seperti ini. Saya akan bicara dulu tentang beban titik dengan teori Bosinek. Itu sudah dikembangkan dari tahun 1885, ya, sudah tua sekali. Nah, teori Bosinek ini rumusnya, ya, kalau rumusnya ini bahwa ini, ya, kalau beban titik tergantung dari bebannya, tergantung dari ini ke radiusnya, ya, karena jarak R dan Z-nya bahkan 5 tapi disederhanakan menjadi ini. Nah, ini bisa digambarkan ke dalam grafik seperti ini, ya, teori Bosinek itu seperti ini, bahwa hubungan antara RZ dan hubungan K ini grafiknya seperti ini, ya. Ini misalnya ini ada X, Y, R, nah seperti ini, ada seperti ini hubungan nilai dari R per Z, dan ini nilai dari K. Nah,
Misalnya seperti ini, nah misalnya seperti ini, diketahui ada beban P100 lb, ya. Gambarkan kenaikan tegangan tanah akibat P pada titik X 3 feet dan Y 4 feet, ya. Nah, jadi Anda harus buat ini dulu. Nah, ini kalau seperti ini, ya, tegangan ini, nah, tegangan ini, kekuatannya dianggap ini X, ini Y, ini R. Jadi ini segitiga, kekuatannya seperti ini. Jadi yang menopang sama yang menekan ini seperti ini. Kalau ada beban ke titik X ini. Jadi yang kita harus cari apa? Ya X-nya, Y-nya, X-nya, Y-nya, dan R-nya. Z adalah kedalaman, ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Tentukan dulu berapa besar bebannya, ya. Tentukan dulu berapa besar bebannya, kemudian pada titiknya di mana, ya. Pada titiknya di mana, jarak titiknya, ya. Pada kedalaman berapa, ya. Nah ya sekarang ini, nah tinggal kita lihat. Dibuat ini tadi pakai rumus ini tadi, ya, pakai rumus ini tadi. P-nya berapa, Z-nya berapa, Pi, R-nya berapa, Z-nya berapa, dikalikan 5/2. Ini adalah sigma dari tegangan pada kedalaman tertentu. Jadi Anda harus buat begini. Ini Z-nya 0, kedalaman 0, 2, 4, 6, 10, 15, 10. Z per R-nya, R per Z-nya adalah ini tak terhingga karena masih 0, 5 dari mana? R-nya ditentukan 5 feet, ya, 5 feet ke dalam ini 5 feet, ya. Kemudian R per Z, kemudian dicarikan to per Z, KP, dan seterusnya, ya. Ini R-nya dari mana? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat 3 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 5. Dari mana? Dari ini 3 sama 4 ini. Kalau ini dari mana? Ini X-nya sini, Y-nya sini, harus dicari R-nya. Sehingga Anda harus membuat grafik seperti ini, sehingga dibuat ini kedalaman terjadi, tegangan yang terjadi seperti ini, ya. Semakin dalam tegangannya juga semakin besar, ya. Tegangan semakin dalam semakin besar. Tuh. Kalau ini beban garis, nah kalau beban tadi beban titik, ya, sekarang beban garis. Beban garis itu hanya satu, ya, hanya satu saja, hanya satu beban titik. Rumusnya ini, ya, rumusnya ini. Kemudian sama juga seperti tadi, beban garis tambahannya ini pakai rumus ini. Kalau tadi beban garis, ini beban titik. Jadi kalau dilihat ini, nah misalnya begini, ada dua begini, ada dua beban gini, bisa dicari kira-kira berapa beban yang terjadi, tegangan yang terjadi di sini akibat beban garis ini, ya. Jadi kalau ini bisa dilihat, misalnya seperti ini, kalau ada kedalaman 5 feet, kemudian jarak di sini bisa ini ada beban 1, ada beban 2, ya, kita bisa menghitung kira-kira berapa tegangan yang terjadi di sini. Nih, ya, nanti bisa seperti itu. Ini soalnya seperti itu. Kemudian ada lagi sekarang beban tak terbatas atau beban lajur, ya, beban lajur. Beban lajur ini akibat misalnya adanya pondasi. Ada fondasi seperti ini, kemudian berapa tekanan kedalaman Z, ya, di jarak X seperti ini. Luasannya, bebannya persatuan luas seperti ini. Jadi delta P-nya adalah Q per Pi kali alfa sin alfa cos alfa 2 beta. Kenapa? Ini ada akibat beban yang dari sini, akibat beban dari sini, dan akibat beban dari sini. Nah, beban lajur ini contohnya saja, langsung ini hitungannya. Nah, tetapi nah ini beban titik, beban lajur, dan ini, ya. Ini sama juga seperti itu, bahwa beban lajur ini bisa dihitung dengan rumus-rumus seperti ini. Nah, sekarang kalau sekarang beban persegi 4 panjang bagaimana? Nah, Anda nggak usah mikir panjang-panjang tentang rumusnya ini. Nah, sekarang saya ini aja. Anda nggak usah mikir apa? Nggak usah mikir apa namanya? Oh, saya harus ngitung seperti satu-satu seperti ini. Yang Anda hitung adalah, ya, yang Anda lihat nanti kalau ada beban segi 4 seperti ini, ya. Ini sudah ada grafiknya, ya, sudah ada grafiknya. Misalnya, ya, ada segi 4 begini, ya, yang lebarnya L dan yang panjangnya L, lebarnya B, ya. Kemudian dari kedalaman Z Anda cari
berapa tegangan distribusi yang tegangan yang terjadi pada kedalaman itu. Caranya bagaimana? Faktor pengaruh I untuk tegangan vertikal di bawah sudut luasan 4 persegi panjang akan terbagi rata. Artinya apa? Kalau misalnya ini ada segi 4, saya cari di titik ini, ya, di titik ini. Di titik apa? Di titik ujung ini di kursor saya. Nah, kalau Anda ini anggapannya ini terbagi rata ke semuanya. Ya, terbagi rata ke semua, sama semua. Jadi apa yang dilakukan? Ya, Anda lihat B-nya, lihat L-nya, kemudian lihat grafik ini. Ya, lihat grafik ini. Bagaimana caranya? Tentukan L-nya. M-nya mana? M adalah B per Z. Kemudian Ln adalah L per Z. Boleh dibalik-balik. Ya, boleh dibalik-balik. Contohnya seperti ini, M-nya berapa? M-nya berapa? Ya. M-nya dari mana? Grafik ini. Grafik ini. Misalnya M-nya 0,2, N-nya 1, berarti titiknya adalah ini. Kemudian faktor influence-nya I-nya sekitar 0,55. Sehingga ini dikalikan bebannya saja, ya, dikalikan bebannya saja sudah mengetahui N-nya berapa. Ya. Kalau lingkaran bagaimana, Pak? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ya. Contohnya seperti ini. Ini ada luasan 6 kali 4. 6 kali 4. Ya, ada 6 kali 4. Bebannya terbagi rata sebesar 120 kN per meter persegi. Ya, 6 kali 4. Nah, tentukan tambahan tegangan akibat beban pondasi itu pada kedalaman 2 meter, titiknya A, B, C. Titiknya A, B, dan C. Ini beda-beda tegangan yang terjadi. Ya, tegangan yang terjadi akan berbeda. A, B, C. Ya, A, B, C akan berbeda. Kenapa? A itu dipengaruhi oleh semua ini. Ya, semua ini 6 kali 4. Ya, kalau yang B ini akan dipengaruhi oleh ini, dan karena ini luasannya ini dan luasannya ini. Yang C berapa? Yang C adalah luasannya ini dan luasannya ini. Nah, nanti bagaimana caranya? Tinggal dimasukkan ke sini berapa M-nya, berapa L-nya, sehingga Anda bisa tahu kira-kira bentuk berapa tegangannya. Ya, berapa tegangan yang terjadi pada titik dalam kedalaman. Contohnya bagaimana? Misalnya titik A. Titik A itu 6 kali 4, berarti anggapan M-nya, L-nya 6, B-nya 4, berarti Z-nya 2, berarti 3, M-nya adalah 3, M-nya 3, sekitar 3, B-nya, katakan B-nya adalah berapa tadi? 2, B-nya 2, kira-kira garisnya adalah ini, M ini 1, ini 2, garis ini, kemudian L-nya sekitar 3, berarti 3 di sini, kira-kira di sini. Berarti tarik garis ke sini, kemudian tarik ke sini garisnya, angkanya berapa, itu disebut dengan faktor influence-nya atau I-nya. Tinggal dikalikan bebannya 120, sehingga ketahuan berapa yang tegangan yang terjadi pada kedalaman 2 meter di titik A ini. Begitu seterusnya di kedalaman B dan di titik B dan di titik C. Oke. Saya akan terus dulu. Nanti saya minta apa? Saya minta Anda mengerjakan dulu. Minggu depan kita akan bahas. Anda bisa ngerti nggak yang bisa dimaksud, ya? Nah, kalau lingkaran bagaimana? Kalau lingkaran sama juga, tergantung dari R-nya, ya, tergantung dari R-nya. R-nya berapa? Ini I, ya, misalnya ini Z per R. R-nya berapa? Luasnya jari-jarinya berapa? Z-nya ada, R-nya ada. Kemudian Anda tahu nilai ini, ya, tahu nilai ini. Kemudian Anda lihat ini grafik ini, ya. Anda lihat, ya, X per R-nya berapa, ya. X per R-nya berapa? Jadi Anda bisa ketemu garis ini. Nah, sama seperti tadi, ya, ditarik garis ke sini, kemudian ditarik, I-nya adalah yang di atas sini. Ya, di atas sini. R, ini X per R. Jadi X per R itu artinya apa? Jarak dari, misalnya ini titiknya di sini,
titik lingkaran di sini, ini X-nya. X per R adalah garis ini. Garis ini ya. Garis apa? Garis ini. Ya. Kemudian Z per R adalah kedalaman dibagikan dengan radius ininya, apa diameternya. Sehingga kita mengetahui berapa I-nya. Dari tarik garis ke sini, grafik ini kemudian ke atas sana. Kemudian tinggal dikalikan dengan Q-nya. Ya, dikalikan Q-nya ini dibagi dengan 100. Ini rumusnya. Ya, jadi nggak usah ngitung-ngitung seperti ini tadi, Pak. Iya, nggak usah ngitung-ngitung seperti ini tadi. Nah, ya. Jadi kalau bisa dilihat ini, kalau lihat seperti ini bahwa kalau dia bebannya terbagi rata, ya terbagi rata, itu bisa apa namanya? Bisa bentuknya segi 4 begini, bisa punya bentuknya bisa dia bulat seperti ini. Atau kalau ada beban titik, nah beban titik tadi berarti Anda harus menghitung seperti ini. Kalau ada beban titik, ya. Kalau ada beban titik berarti Anda harus menghitung, ya. Anda harus itu. Tapi di dalam apa? Di dalam ininya, di dalam apa namanya itu? Aplikasinya beban titik itu jarang, ya. Yang banyak adalah beban terbagi rata, sehingga kalau Anda mau menghitung, jarang beban terpusat, pasti bebannya beban terbagi rata. Misalnya ada bangunan, jarang sekali bangunan itu bentuknya cuma satu titik gitu aja, pasti dia seperti tapak begitu ya. Jadi nanti yang dipakai bagaimana? Yang dipakai adalah ini, ya. Ini kalau terbagi rata, ya terbagi rata 4 persegi panjang. Kalau ini yang berbentuk lingkaran, ya lingkaran. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Pasti bingung Anda. Ya, jadi nanti dicoba ini. Misalnya ini ya, misalnya ini. Ya, ini ada 6 kali 4. 6 kali 4 besarnya 6 kali 4 besar tegangan apa pembebanannya sebesar 120 kN per meter kubik. Sekarang titik A saja dulu, ya titik A saja dulu. Hitungan di titik A saja dulu, ya hitungan di titik A saja dulu. Titik A itu, ya titik A itu dilihat di sini, ya dilihat di sini. Dilihat di sini titik A itu 6 dan 4. Berarti saya masukkan ke sini. Berarti Z-nya berapa? Z-nya adalah 2, ya 2 meter. Jadi yang terhitungannya adalah ini, bukan di sini, ya. M-nya berapa? B per Z. B per Z, B-nya 4, Z-nya 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2, berarti 2 M-nya. M2 kira-kira itu di sini, ini garisnya ini. Ini, yang garisnya ini ya, ini garisnya ini. Ini garisnya ini. Kemudian L per Z, L-nya 6, Z-nya 2, berarti L per Z adalah 3. Berarti 3, M-nya 3, kira-kira ini 1, ini 2, ini 3. 3 berada di sini. Berarti I-nya sama dengan 2-nya, grafiknya ini, I-nya kira-kira ada di 0, ini 15, ya 16, 17, 0,18, 19, 22, 2,1, 2,2, sekitar 2,3 ini 2,3 ya 2,3 ini garis seperti ini. Jadi yang didapat adalah 0,23. Nah, berapa tegangan yang terjadi? Tegangan yang terjadi adalah saya tambahkan di sini dituliskan 0,23 dikalikan dengan 120 kN per meter persegi, sehingga tegangannya adalah 0,23 kali 120 sekitar 24 kN tegangan yang terjadi, karena sudah dikalikan meter perseginya. Ya, itu kalau ini. Nah, kalau lingkaran bagaimana? Sama juga, sama seperti itu lingkaran, ya. Lingkaran Anda harus tahu R-nya dulu. Misalnya ada beban begini, ini saya besarkan, ada beban begini, Q-nya berapa, R-nya berapa. Ya, kalau lingkaran, R-nya berapa, radiusnya berapa. Radiusnya berapa. Nah, kalau radiusnya berapa, tinggal lihat, ya. Tinggal dilihat ini. Kedalamannya berapa? Z sama X-nya ini tadi. Nah, tinggal dikalikan, tinggal Anda lihat rumus tadi ini. Misalnya tadi katakan ya, Z per R-nya 4 misalnya ya, kemudian
X per R-nya 6, berarti tarik di sini. Tarik ke sini, ke atas sini, berarti dia 0,5. Berarti I-nya adalah sebesar 0,5. Tinggal dikalikan tau Z-nya atau tegangan yang terjadi di Z adalah I kalikan I-nya tadi 0,5 dikalikan berat bebannya dibagi dengan 100. Itu untuk beban lingkaran, ya, beban lingkaran dan beban persegi panjang, ya. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Ini saya kasih dulu minggu depan kita latihan soalnya, ya. Nah, ada lagi satu metode yang namanya metode Newmark. Nah, metode Newmark ini dia pakai grafik gambar seperti ini, ya. Grafiknya seperti ini. Ya, ini ada 200 elemen, ya, 9 lingkaran, 10 dan sebagainya. Ini ada lingkaran 10 lingkaran ke-10 itu anggapannya R-nya tak terhingga. Cara perhitungannya bagaimana? Ini gambar, ini chartnya ya, ini grafiknya. Nah, grafiknya tinggal dibuat kedalaman dihitung, ya. Tentukan kedalaman Z yang akan dihitung. Buat Z sama dengan AB, ya. Gambar denahnya. Nah, jadi Z-nya sama dengan AB, gambar denahnya di sini, ya. Gambar denahnya di sini, kemudian dihitung berapa yang tertutup oleh bangunannya ini. Ya, berapa yang tertutup oleh bangunannya ini. Ya, letakkan ujungnya di titik pusatnya ini, kemudian berapa hitung elemen yang tertutup pondasi. Ya. Nah, tinggal mengalihkan N jumlah yang tertutup, Q bebannya, dan I faktor pengaruhnya. Ya, faktor pengaruhnya. Gimana Pak? Nih contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Ya. Penambahan vertikal pondasi bujur sangkar ukuran 4,5 kali 4,5 tanda kedalaman 5 meter di tanah dengan Q 200 kN per meter persegi. Karena Z-nya 5, maka panjang AB, ya, panjang AB ini sama dengan 5, kan gitu kan? Nah, karena ukuran pondasinya simetris, maka ukuran hanya seperempat ukuran pondasi di gambar. Jadi bisa kalau ini kita buat sebenarnya 5 begini, ya, ukuran seperti ini. Ya. Nah, ini ditaruh di sini, kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira 13,9 yang ketutup oleh pondasi ini, ya, oleh pondasi ini. Nah, ini dihitung dikalikan sudah 4, karena kenapa dikalikan 4? Karena dia ini hanya seperempatnya, ditaruh di tengah-tengahnya begini, karena semua sama, dikalikan 13,5 kali 200 kalikan 0,005 sama dengan 56 kN per meter persegi. Ini yang terjadi. Jadi, ini ada dua sama sebenarnya pada dasarnya. Kalau Newmark ini pakai gambar, kalau Boussinek itu pakai grafik ini dan grafik ini. Ya, pada dasarnya sama. Ya, pada dasarnya sama. Nah, tugas Anda sekarang adalah coba cari cara menghitung ini. Saya nggak usah ngasih ininya, ya. Saya ini coba ini dulu, ya, dikerjakan ini dulu. Coba dilihat. Minggu depan kalau Anda ada kesulitan, silakan tanya sama saya. Kita sama-sama menghitung, ya, sama-sama menghitung. Karena kemungkinan gambarnya bisa macam-macam. Karena pondasi itu kan macam-macam bentuknya. Bisa begini, bisa bentuknya nanti macam-macam, ya. Jadi kalau Anda mengerti dulu. Kira-kira kalau mencari pondasi ini, kalau di titik ini bagaimana? Ya, kalau di titik ini bagaimana? Kalau di titik C bagaimana? Kalau di titik B ini berarti apa yang dipakai? Setengahnya ini boleh, seperempatnya ini boleh. Tapi nanti dikalikan 4, kan gitu kan? Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang C, kalau Anda boleh pakai yang ini, nah ini 4, ini mungkin setengah, ini 3, ini 1,5. Jadi kemungkinan tegangan di sini, tegangan di sini, tegangan di sini, tegangan di sini itu sama semuanya. Ya, sama semuanya. Nah, jadi berarti kalau B ini tegangannya adalah ya di sini, di sini, di sini, di sini sama. Tapi ukurannya mana? Ukurannya adalah setengah dari 6, 3 dan setengah dari 4, berarti 2. Ya, berarti ini. Kalau titik C berapa? Titik C kemungkinan ini 4 dibagi tetap 2, B-nya 2, tapi lebarnya menjadi 1,5. Ini berpengaruh kemana? Berpengaruh ke N sama B, M sama N-nya ini. Oke? Itu ya.
Jadi Anda coba cari nanti, ya, coba cari nanti, kerjakan ini, difoto dulu, silakan difoto dulu, ya, difoto dulu. Bagaimana cara mencarinya ini? Cari di referensi, bagaimana ini, apa namanya, bukunya sudah dikasih Bu Linda belum? Tentang Beraja MDAS, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi coba ini hitung, ya, nanti gambarnya bisa macam-macam. Bisa gambarnya nanti begini, ada yang saya pernah dikasih memberi soal gambarnya nanti ini kotak begini, ya, kemudian kotak begini, ya, seperti ini. Ini ada misalnya ada bangunan begini, kemudian di tengah-tengahnya ada lingkaran begini, seperti ini. Misalnya seperti ini, lingkarannya di pas di sini. Ada nggak mungkin gambar pondasi begini? Mungkin aja, kan gitu kan? Kalau kotak ini gampang, tapi pondasi begini mungkin saja. Ya, ini bisa nggak dihitung? Kalau begini bagaimana, Pak? Bisa nggak kita kira kalau ada titik A ini, misalnya titik A, ya ini. Titik A-nya di sini, bisa nggak dihitung kira-kira? Kan bisa saja. Kenapa? Garisnya adalah akibat beban ini, dan akibat beban ini. Caranya bagaimana? Nah, ini nanti kita besok dihitung, ya, minggu depan dihitung. Caranya kalau misalnya titik, katakan yang ini yang pertama sama seperti ini kan. Tapi kalau yang ini yang kotak kedua ini berarti kotak besarnya dikurangi kotak kecilnya ini. Seperti itu hitungannya. Ya, kotak besarnya dikurangi kotak kecilnya ini. Ya. Nah, nanti yang lingkaran bagaimana? Ya sama seperti tadi. Kalau lingkaran ini ada R-nya, ada X-nya. Jadi R itu adalah radiusnya di sini, R-nya, X-nya adalah jarak ke sini berapa. Bisa dihitung. Ya. Jadi nanti coba Anda coba dulu dihitung satu. Yang pertama pakai teori Businek ini, ya, teori Businek ini. Kemudian yang kedua coba mau hitung pakai Newmark, ya, pakai Newmark, ya, pakai diagram Newmark ini. Ya. Kalau ada apa? Kalau ini bisa saya suruh hitung kalau apa ini. Cuman oke lah. Nah, nanti belajar saja bahwa ini, ya, ini salah satu contohnya. Contohnya adalah seperti ini. Kalau ada di A berapa tegangannya, di B berapa tegangannya, di C berapa tegangannya, ya. Kemudian kalau ada seperti ini, misalnya begini, ini hitungnya bagaimana? Ya, bisa saja seperti ini. Bisa lagi kalau ini misalnya katakan saya pindah ke sini. Aduh, sorry. Ini saya pindah ke sini, hitungannya akan beda lagi, tegangannya akan beda lagi. Kalau saya pindah ke sini, tegangannya akan beda lagi. Kalau saya pindah ke sini, tegangannya akan beda lagi, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi kalau ini, nah, kalau lingkaran ini, jadi kalau ini tanah tadi, kalau ada beban garis, beban titik, dan beban lajur, ya, beban garis dan beban lajur. Jadi kalau misalnya dia pada titik tertentu, pada titiknya dia bisa menjadi beban lajur. Tinggal cari berapa X-nya, berapa Z-nya, seperti itu. Tergantung dari ininya, dari bebannya. Kira-kira itu, ya, kira-kira itu untuk pengantarnya, untuk pengantar dari saya, ya, pengantar dari saya tentang beban ini, pelajari dulu, kemudian lihat dulu, ya, cari baca bukunya tentang teori Businek, teori Newmark, ya, teori Newmark, Businek dan teori Newmark. Minggu depan kita akan mencoba menghitung, bagaimana menghitung kalau ada beban terbagi rata, kalau ada beban terpusat, bebannya bentuk lingkaran, atau bebannya bentuk persegi panjang, atau bebannya nanti ada yang lebih besar, bebannya seperti seperti segi trapesium. Kalau trapesium bagaimana, kalau segitiga bagaimana, kalau macam-macam, ya, macam-macam seperti itu. Oke, nggak usah tanya dulu, pelajari dulu. Saya tunggu pertanyaannya minggu depan. Ya, saya tunggu pertanyaannya minggu depan.
Ini penuh banyak hitungan, ya. Oke, sampai di sini dulu. Baca sekali lagi, baca tentang teori ini, cerna hitungannya, karena ini cuma cukup hitungan. Contoh paling gampang nanti kalau ada bangunan seperti ini, ada bangunan seperti ini, Anda disuruh menghitung ini. Nanti contoh-contoh soal soal ujiannya biasanya begini. Ini ada bangunan, kemudian ada titik A di sini, suruh mencari tegangan yang terjadi di titik A. Ini bocoran soal UAS. Ya, cari dulu, pelajari dulu. Minggu depan saya tunggu pertanyaannya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Untuk absensi tadi bagaimana ya, Pak?